warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan pujian dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm, salawat dan salam. Lalu pemula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Syai'ulillahi lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan adab ketika berdoa. Ini dulu. Kita ulang sedikit lah. Adab ketika berdoa. Ini pas ini di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Karena kata Nabi, doa is-shaim la turaddu. Doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab ketika berdoa, pertama mengangkat kedua tangan. Tangan diangkat. Ada yang mengangkat itu sampai tampak kulit ketiaknya. Makanya kadang-kadang ada orang berdoa tinggi ya. Ada juga orang lebih niat jangan tinggi-tinggi. Sesuatu aja. Nah, bisa ketika berdoa. Yang penting tangan diangkat. Jangan tangan di bawah badan. Nah, orang kita sedekah aja tangan ke atas. Nah, sedekah ya Pak. Masa tangan di bawah ada dana hakornya memberi bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting lagi, memulai dan menutup doa dengan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Jadi sebelum berdoa itu pertama memuji Allah, dilanjutkan dengan membaca selawat. Hanya berdoa, imbah berdoa apa yang kita inginkan, baca salawat, ditutup lawan memuji Allah. Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang dari kalian berdoa, kata Nabi, mulailah dengan memuji Allah. Kemudian bacalah salawat kepada Nabi. Setelah itu berdoalah dengan doa yang diinginkan. Apa doanya? Kemudian ditutup, kemudian berdoalah dengan doa yang diinginkan dan ditutup dengan
membaca salawat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal itu misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, kita puji Allah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Berdoa apa? Hanya di ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdu muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau misalnya ada juga berdoa habis memuji Allah, baca salawat, lalu minta ampun dulu. Apa dalilnya? Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu doa ini. Rabbil firli, ya Allah ampuni hamba. Nabi Sulaiman itu berdoa lawan Allah itu di awalnya minta ampun dulu. Rabbil firli. Habis Rabbil firli apa semuanya? Wahabli bagi hamba mulkan keajaiban la yang bagi ahadin min ba'di yang tidak dimiliki orang sesudah hamba. Innaka antal wahhab, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah maha pemberi, maha pengabul doa. Dibayangkan, jadi Nabi Sulaiman aja sebelum meminta lawan Allah minta ampun dulu. Habis minta ampun lalu meminta apa nanti kehendaki. Jadi kalau berdoa itu banyak-banyak kehendaki. Nah, kalau berdoa lawan imam ikuti imam aja. Jangan imam berdoa kita berdoa juga ikuti imam. Nanti kalau sudah berdoa sorangan hendak doa. Makanya ulama berdoa itu disampaikan dalam hendak. Jangan umum, ya minta rezeki. Nah, rezeki itu banyak. Awak sehat rezeki, awak masjid rezeki. Nah, kalau yang kita minta rezeki kalau berduit ya rezeki itu kan satu duit. Pun hendak ya dua berdoa kayak misalnya Sulaiman. Makanya menyuruh di depan Baitullah itu ada orang berdoa orang asing sana. Ya Allah, bolos ya. Ya Allah, minta duit. Habib Abdullah bin Abu Bakar alaihi terus apa doa ini doa terkenal kan? Ya Kudus, ya Allah yang Maha Suci, ya Allah yang Maha Suci. Aktinil fulus bagi hamba duit sih. Wa man adani fa huwa maghfus. Siapa yang mampusani hamba mampus. Tawamnya ya bayangkan. Ada salah saudara yang orang berdoa apa hamba? Di bulan puasa berdoa. Dahulu ada ujian berhati berdoa itu yang pertama disini minta panjang umur satu, ya. Yang kedua minta sehatkan badan, umur panjang tapi diranjang aja, nyaman lah, nyaman. Minta panjang umur, sehat badan, apalagi luas rezeki banyak. Ya, mau awak apa selain umur panjang, awak sehat, ada duit pusing juga. Misalnya ini project sini madahi, habis itu husnul khatimah. Umur panjang, awak sehat, rezeki lancar, mati membawa iman. Selesai dah urusan. Baru. Makanya hidup kita bila orang azan, makanya ini bagus kan, bila orang azan itu perhatikan bujur-bujur, sebab azan itu berbahaya ya. Orang azan itu dua aja, satu dipanggil sembahyang, yang kedua nanti kubur, itu aja dah. Ada yang lain, bila orang azan itu aja, Allahu Akbar ya.
Bila jam sembahyang berarti sembahyang enggak. Bila biar ada orang ada jam 10 berarti di kuburan bukan. Beda lain. Nah, kawan kita. Maka jadi orang mati ada balik Tuhan nomel nama karena ada Tuhan nomel banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang nanggarin si kai ini mati dulu karena sini ini menghadapu kauyuhan mati ini kai nanggarin tadi membangun kawin pulang ini memang hidup tuh kayak gitu dia hidup sama misalnya ada orang sekolah ini maaf ada namanya seolah fakultas ekonomi ada orang sarjana ekonomi S1 S2 UIN gitu ada orang sekolah SD bersama saling sugihan artinya ilmu yang kita miliki itu belum tentu bisa mendatangkan sesuai yang kita harapkan. Allah kepada juga kita bahwa namaulah kita rezeki dan lain-lain itu bukan manusia tapi Allah. Kalau ahli pertanian belum tentu hasilnya bagus. Orang berharga itu petani adalah ada. Kalau melihat orang berharga hebat-hebat kalau orang lain orang berharga itu malam-malam melihat bintang kita tahu stok tanam kita bintang aja jadi potongan ini lagi ini harus cepat ini bibit disemai kalau ada bahaya talapan sendiri ini harus pas harus cepat dipanen kalau ada banjir melihat bintang aja orang berharga itu kadang kehidupan bintang sama misalnya bisa itu kita mancing yuk monjol malam-malam kalau orang ahli dalam bidang pertanian orang berharga tolong dulu ya malam ini malam bulan purnama malam 13, 14, 15 ada dulu muncul ada mancing dulu kenapa bulan kalau bulan dua pasti ada mungkin dia muncul karena hebatnya berarti. Berapa sudah? Dua sudah. Ketiga, ini penting. Meyakini dalam hati bahwa Allah akan mengabulkan seluruh doa kita. Yakin ini penting. Ini berdoa kada yakin kayak apa? Berdoa biar beriman tapi hati kan yakin. Oh. Dulu ada di kisah biar ada orang alim Sidin di Makkah. Sidin membawa rombongan umrah. Pas kira-kira habis tawaf 7 putaran lalu mundur. Salat 2 rakaat berdoa. Doanya itu bahasa Arab. Nah, Ustaz yang berdoa ini bacaan fasih tapi hati Sidin kalian nah di belakang artinya aja tahu tapi yakin amin ya Allah amin boleh nak kabur di belakang nampak kisahnya gurunya seorang menurun apa doanya uji guru pergi menurun kali berdoa di Makkah ya berdoa piannya loh Allahumma a'tini zawjatan salihatan ya Allah berilah hamba istri yang salihah ya arba'atan ya Allah ya 4 ya Allah ya tapi sambil doa tertawa nang di belakangnya amin ya boleh ke umrah di belakang kawin mulanya di sini ya nang di belakangnya kan ada tahu bahasa Arab sedikit cuma nah inilah hebatnya orang berhari itu kada banyak protes apa yang didoakan imam itu yakin ini namanya nah maksudnya kita bila berdoa itu yakin cuma ujung guru sakumpul dalam pengajian bila berdoa itu presiden harus sabar sebab doa itu kan tertutup salami
boleh jadi wahidi, boleh jadi kaitan. Contohnya siapa? Kalau ingat masih lah, contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan isi bini pertama namanya Sarah, kada beranak, awas. Lalu dihadiahi oleh raja bibinian namanya Hajar, dikawini dengan Nabi Ibrahim. Kawin lawan Siti Hajar beranak, namanya Ismail. Allah tahu perasaan Sarah, tahu. Nah, Allah tahu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim disuruh pindah ke Makkah. Sebab kalau berkumpul hati Sarah ada Allah. Terus begini tanda bodoh kada beranak pulang Hajar beranak. Lalu ujian Allah Ibrahim bawa istrimu Hajar dan anakmu Ismail ke Makkah. Mulai Palestina berontak ke Makkah itu berapa awas perjalanan awasnya? Ya Allah. Wahini aja berapa? Wahini orang dari Yaman di mana? Ke Makkah. Belum tahun ini, apalagi luar biasa berapa jam mulai Yaman ada mau ke Makkah 51 jam. Bermobil kok kayak apa Nabi Ibrahim dari berontak mungkin sebulanan gitu. Bayangkan perintah Allah Ibrahim bawa istrimu Hajar, bawa anakmu Ismail ke Makkah. Nah, ke Makkah. Karena perintah Allah itu sampai di Makkah pulang dikira tadi berdiam di situ. Puja Allah tinggalkan yang berdua tuh. Kembali engkau kembali ikam ke Palestina. Bayangkan. Nah, Ibrahim itu ibaratnya Nabi Ibrahim. Siti waktu anak meninggalkan Ismail dan Hajar itu naik ke gunung Jabal Qubais, gunung itu. Lalu di situ berdoa, doa Nabi Ibrahim inilah di Madinah itu ada tulisannya di samping pagar itu ada Rabbi al-hadal balad, Rabbi al-hadal balad aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Itu doa Nabi Ibrahim ada diabadikan dalam Al-Quran. Jadi sedikit mulai Jabal Qubais menghadap Baitullah berdoa Rabbi al-hada baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, artinya Makkah, negeri yang aman, sentosa, damai. Warzuq ahlahu minat thamarat, beri masyarakatnya berbagai macam buah-buahan yang beraneka-ragam. Berdoa jadi meninggalkan anak bini itu orang, tapi mengirimi doanya minta supaya tempat tinggal yang ditempati oleh Hajar dan Ismail tempatnya aman, damai, sentosa, buah-buahan banyak. Berapa lama doa Nabi Ibrahim ini kabul? Berapa lama? 3000 tahun. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 3000 tahun. Makanya ini orang Makkah itu menikmati. Mana buktinya menikmati? Di Makkah itu Nabi bisa tumbuh, Madinah itu Nabi bisa tumbuh anggur aja. Apa buah kurma aja anggur. Maka itu juga kecuali pakai kalau Taif kan agak dingin. Tapi dia lihatnya di Makkah. Di wajah kita semangka halus-halus bisa terkenalnya. Buah yang di wadah kita ada di Makkah ada. Hebatnya. Jangankan buah, iwak di wadah kita pupuyo ada di Makkah banyak. Berkat apa? Doa Nabi Ibrahim. Nah, hanya di Bosomol lagi. Bila berdoa itu, bila harus sabar. Pada awal ada sabar. Datuk Alam Bayang itu berdoa 3 kali datang Lailatul Qadar. Pertama berdoa minta anak keturunan sini 7 turunan alim. Nah kedua sini tak umur panjang lah 102 tahun. 3 kali menemui Lailatul Qadar.
Yang kedua, minta anak cucu Sidin alim 7 kelurugan. Yang ketiga, minta anak cucu Sidin alim sampai hari kiamat. Nanti semalam puasa hari apa? Sabtu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu berdasarkan pengalaman Imam Ghazali, ujar si Abu Hasan As-Ghazali, kalau bulan puasa Sabtu, insya Allah Lailatul Qadar malam 23. Insya Allah. Tapi dia malam cuma ujar si Hasan As-Ghazali, ketika aku hitung apa yang sama Imam Ghazali itu kan pernah salah, muncul harus. Nah, mulai sudah start mulai ini ya Allah. Ini jangan sudah mulai 18 sampai 19 uyuh deh. Masih anu deh. Uyuhan deh. Mogok deh. Orang malah di ujung lagi ini menyucul. Karena banyak menyucul, dia nanti seperti ini. Bahasa Hor kita dari bahasa Hor dari ini ngomong dari bahasa Hor dari awal Ramadan jaket mata wah ini namanya kan ya berarti kan dari segi pemakan aman sudah berdoa memohon lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi sabar panjang doanya. Ya kadang-kadang Allah mengabulkan itu kadang-kadang lewat mana contoh itu dia nanti waktu Nabi Ismail lawan Siti Hajar itu kan berdua minuman yang ditinggalin Nabi Ibrahim habis. Kalau bingung kali-kali di mana ada minuman, akhirnya Hajar itu kan 7 kali toh Safa Marwah. Makanya bagi lelakian bila ada yang tanda hijau itu suruh laki-laki kecil. Kalau bingin tak disunat. Kalau mereka nak bingin 4 jam beginjot bulan hari. Nah, kalau Indonesia orang Turki negara. Nah, kalau laki sunat kenapa? Karena waktu tanda hijau itu Siti Hajar itu melihat seakan-akan ada air di sana. Laki-laki kecil sih dia nanti kan ada berjalan pulang. Nah hebatnya Allah juga lihat Ismail diangkat, Hajar bolak-balik baju keluar di mana? Ibadah Ismail artinya apa? Bahwa kewian kita tuh ada memberi bakas. Boleh jadi nambah usaha kita, namun mendapatkan karyawan anak kita. Contoh siapa? Hajar. Siti Hajar kan dari Safa ke Marwah sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Maka 7 kali itu belum hitung 3,2 kilo. Marwah ini seuyuh ya. Tahu tentang ulun 50 tahun ini merasa sakit itu ya. Ya Allah. Nah, jadi yakin nampak itu yakin. Bila-bila kita sayang Allah aja. Tapi berdoa dulu. Berdoa. Bilang hendak apa banyak berdoa. Nah, yang keempat berdoa dalam keadaan suci dan menghadap arah kiblat. Nah, berdoa itu arah kiblat bersuci pula. Hai maaflah. Biar hendak minta surat keterangan RT-nya, mau sembarangan berbaju lah. Ada mandi baju rapi, ya datang kan kadang-kadang RT ada mungkin RT assalamualaikum RT ya salam RT-nya atau salam begini aja ini ada RT di sana salam mau pegang ya tahu kan gua. Nah coba ya kan kita kalau RT itu berkata artinya tuh bersopan santun lawan Allah itu juga lebih lagi keadaan suci juga. Habis itu menghadap kiblat. Coba ya duduk lawan RT nya duduk rapi bagus. Mau lah duduk lawan RT itu lah dari ini ketik RT mana kayak kita soal keterangan duduk udara
Nah lawan Allah itu kayak tujuan menghadap kiblat, bersuci, bersih sudah. Ini kayak apa? Mandi wajib belum berdoa saya panjang banget. Kemudian lagi tadi kan apa istilahnya menghadap kiblat. Nah, yang kelima berdoa dengan merendah diri kepada Allah. Artinya maksudnya kita tadi berdoa itu berarti kita memang butuh itu aja. Coba lihat kita berdoa yang bagus itu kayak orang tak berhutang itu bagus berdoa. Orang tak berhutang itu panjang gaya lah ada, payahnya ada, pasti merendah. Assalamualaikum Pak Haji Jamil, salam apa kabar? Baik, ya Allah. Nah, kayak Pak ada keluarga Pian, alhamdulillah bagus. Kayak Pak usaha Pian, alhamdulillah bagus. Jadi apakah dia Pian habis pensiun ini bagus kan? Ujung-ujungnya kayak Pak hasil Pian ini malah pejabat jajan alhamdulillah rezeki walaupun pensiun meningkat Pak, hanya masuk kok. Ya Allah, ya pemandang, coba hebat dia harus terus masa anda mau mendapatkan balik itu. Tapi bila sudah sekarang jijan alhamdulillah lancar isi pindah duit hanya masuk pandai ini ada apa? Nah itu berkata coba namanya sendiri masa anda lah pas-pasan pasti menarik doa dan nahan bohong jadilah karena sudah tahu ada mungkin 3 bulan kan sini yang alih hidup, tapi kalau orang mana ini pandai bagus kalau nggak masuk orangnya aja mau niat gawat. Dan mudah-mudahan biar kau mau pulang apa tadi orangnya ada keperluan ini insya Allah samiku bayar. Hebat kok mantap gua pandai ini batal walaupun sudah dapat cok hilangnya lagi. Ini manusia doang kayak itu. Sudah dikabulkan Allah, napa dengan lagi ingat gitu kan ya? Sama ya kok hutangnya, kamu sudah dapatnya, bertemu di jalan gitu, pura-pura ingat kan ya? Jadi bagaimana tadi makanya di Al-Quran, orang bakum tentang Allah khufiyah, berdoalah lawan Allah dengan merendah diri dan suara yang lembut. Tapi ini kalau berdoa sorangan lah. Jangan enak mendebat orang nih ingat ya makanya juga kalau ada belajar namun ada belajar kalau tanpa uang harus orang paham lah apa masjid itu dia berdoa nyari benar nih Quran mah berdoa tuh rendah diri suara Allah nyari kepada arwah kalau di masjid itu imam memimpin kalau imam bayar naik bingung lain berdoa apa yang tahu yuk. Nah ini bedanya kan banyak kejadian itu banyak kejadian kenapa imam bingung bukan masalah ini imam itu kenapa memimpinkan orang banyak mau oh ini kan jadi wajar amun berdoa surah jangan nyari berdoa surah itu menghadap diri apalagi kehendaki berdoa lawan Allah apalagi yang lain tadi sepertiga malam ya ketiga malam terakhir doa apa berdoa aja sih doa ada apakah minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi bila berdoa itu kalau bisa berdoa surangan mana kalian noni apa yang dibaca nanti dah jangan sampai berdoa itu lalai kita suki kita sabar upih ini ayam salah kena jadi bunyi-bunyi kita jangan salah muntah salah saya hasilnya beda juga artinya meminta itu bunyi-bunyi lawan Allah namanya nanti jangan kode-kodean masuk kode ini kisah bahari malah bahari ada orang seorang di pesantren yang pertama kali belajar di pesantren itu menulis huruf Melayu jauh Begon kan Melayu. Lalu itu nulis surat kawan Kuitang di kampung panjang surat tapi bahasa Melayu. Lalu hendak minta sesuatu.
bagus alhamdulillah, tapi bahasa Arab ayo nah, misalnya ulun alif waw lam waw nun ulun kan nah, ujungnya apa tergaris di bawah ma kan mama ya itu oma ciri ulun si anak ada wadai waw alif dal ya cuma kan bergaris kulit tangni kan nanya orang kampung tahunya uang yang wadi ya kan salah kada salah si anak kada salah kulit tangni kada salahnya kada bergaris pun saya pak mak ciri wadai sebanyak-banyaknya kulit tangni kan orang kampung kan tahu di wadai mau di wadi tahu si soalnya kulit tangni di wadi sabalik abur di pesantren. Jadi berdoa itu jelas. Nah makanya biar maaflah ini kebetulan kita masih dulu Quran. Berhari Quran itu kada bertitik, ada titiknya kada, barisnya kada. Cuma zaman sahabat itu hafal pak yang mana? Kamu bertitik kada, berbaris kada, apa lagi jamnya? Patut ya. Nah asal muasal titik itu baris itu di zaman Abu As'ad Ad-Duwali. Nah, kenapa? Karena pernah kejadiannya ada tamu datang dari tempat yang jauh ke wadah raja. Nah, wadah raja sampai di kerajaan bertamu. Kalau bahari kan raja itu bertamu biasanya. Jadi khalifah raja lah. Tiap hari itu datang aja. Rakyat tuh mengadukan nasibnya macam-macam. Datang dari mana-mana biasa aja tuh. datang tamu dari tempat yang jauh. Nah, rupanya saat itu raja itu hendak istirahat. Lalu raja tadi ketika datang tamu tadi menulis di kertas. Punya raja madahi tamu ikam kunjung lawan sudah. Ada situ apa istilah pelayanku di sana. Ajudanku ada di sana. Ajudan. Nah raja itu bermaksud hendak supaya ajudan itu melayani tamu ini. Nah bahasa kita kan aku ini istirahat dulu. Nah jadi sementara saya istirahat tamu ini sambut dulu. Nah, sambut karena ini akan berbaris. Maksud raja itu akbilhu alif kan kau kan ada titiknya lah baca wajah juga lamha akbilhu maksud raja itu layani sambut kamu ini. Waktu atas tadi diunjuk oleh si tamu lawan ajudan ini membaca pada akbilhu uqulhu uluhnya kan masalahnya padahal kan hurufnya sama kan deh alif sama qaf ya titik di atas dua. Nah kalau ajudan sama juga kita sama-sama qaf kan satu satu yang raja mah ada akbilhu ajudan membaca hurufnya sama kan hurufnya sama cuma titik baris dan akhirnya ajudan dipanggil perintah raja bunuh. Akhirnya tamu tadi dibunuh. Nah, bunuh. Esoknya raja datang ajudan mana tamu? Oh semalam kan dia datang. Oh dia bilang sudah kami bunuh. Nah kamu jadi buang benar ini. Nah tak salah. Sejak saat itulah kalau ada harakatnya, ada barisnya, jangan sampai tak salah lagi. Raja menyuruh terima tamu ini layani tamu ini cuma ajudan membacanya tamu ini kan kadang ada berbeda sekali. Nah jadi kita tuh bila berdoa tuh renungi yang kita baca nanti maksud renungi ini sesuai jualan sudah nanti kehendak ini ada kan jangan cuma maksa Tuhan dipaksa ya Pak. Nah, membaca doa dengan suara yang rendah
kecuali jika untuk mengajarkannya kepada orang lain. Mau jadi imam kan bapak, karena ini mengajarkan. Makanya kan mazhab Imam Syafi'i itu berpikir tuh kan banyak nih. Karena berpikirnya itu sambil mengajari orang. Kadang bahari ada sahabat Nabi itu Abdullah bin Abbas itu, ya, sahabat Nabi itu di sini di rumah, aku di rumah, Nabi di masjid itu, aku itu anak masih muda. Aku bila ada Nabi sembahyang di masjid itu mendengar wiridnya terdengar. Orang bahari kenapa berwirid itu banyak? Karena malah jadi jamaahnya. Lawan anak-anak perhatikan baik-baik. Kalau berwirid itu menghafal aja, menghafal lah. Itu kadar yang kayak gini. Coba kalau tiap hari orang di masjid hafal itu kuat tidak? Kuat. Karena tiap hari mendengar kalinya. Mendengar kalinya terus kuat. Sama orang misalnya baca menghafal Quran, menghafal aja, hafal. Tapi kalau kalinya akan diterima dalam Quran, saya hilang hafalan. Kemudian yang kedelapan, mengulang-ulangi doa. Nah, karena Allah menyukai kalau manusia diulang-ulang mau, ya Allah, minta duit kan, minta duit kan, bagaimana itu? Tahu yang boleh. Ya. Kalau Allah kita mau ulang-ulang makin suka, ulang terus. Katanya apa yang ulang kita Allah suka. Ada hadis apa mau ulang-ulang paling tidak 3 kali kan. Kenapa? Nabi pernah mengatakan ya Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ayyadu wa salatan wa yastaghfir salatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mengulang-ulang doanya sebanyak 3 kali dan beristighfar 3 kali. Makanya berhari ulang atau karena mau ulang-ulang doa ya Allah maghfir lana dzunubana mengulang-ulangnya. Karena Nabi memang suka mengulang-ulang itu kalau bahasa Indonesianya itu ini jadi pusat perhatian ya. Nah, perhatian. Kemudian kesimpulan bertawassul dalam doanya dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya ada doa tuh Allahumma inni as'aluka wa atubu ilaika bi nabiyyika. Kita berdoa kepada Allah tuh ya Allah berkat Rasulullah. Nah, itu bertawassul namanya. Tawassul. Yang ke-10 membaca doa-doa yang diajarkan Nabi dan ulama-ulama terdahulu. Kalau nak berdoa biar di Quran tuh banyak doa-doa. Kan ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa. Ya kalau doa siapa lagi? Quran tuh banyak. Doa Nabi ada berapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi siapa lagi? Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Doa-doa Quran tuh banyak doa. Bagus. Atau doa orang-orang saleh banyak doanya. Baca aja. Nah, doa-doa yang diajarkan Nabi baca ada Nabi lah. Kayak subuh kita. Bagus baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa la alayhim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa la alayhim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa la alayhim. Baca 3 kali. Itu bagus. Punya Nabi siapa yang membaca doa ini waktu pagi sampai sore kita tahu orang macam-macam. Baca sore sampai pagi kita tahu. Nah, ada kayak banyak ada mau mudara tangan orang tak membuat amal baik ada mau juga. Kemudian memperbanyak doa pada waktu-waktu yang mulia. Waktu mulia pertama kapan? Hari Arafah 9 Zulhijjah. Nah kedua hari Jumat. Ini Jumat terus pengambilan doa Allah kabulkan. Pertama hari Kamis sore habis asar. Jadi habis asar itu doa kabul Kamis sampai maghrib. Kalau Jumat itu mulai maghrib sampai besok asar. Kabul. 3 kita lagi ada waktu amanah. Itu kita menjalankan kita Jumat
Yang ketiga, waktu mulia bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu ada hari apa? Yang penting bila bulan Ramadan pabilanya berdoa. Nah, cuma dalam hadis itu yang paling utama itu waktu hendak berbuka 15 menit, 10 menit, 5 menit tak berbuka itu mustajab doa. Karena tidak ada dinding antara kita dengan Allah ada. Kalau Nabi Musa berdoa lawan Allah, bahwa dia lawan Allah masih ada dinding sekat, sekat lain, masih ada belakangnya. Tapi kalau hendak berbuka, kita umat Islam berdoa itu kampus 7 lapis tadi terbuka, pintu surga terbuka. Cuma kadang-kadang kita ini bila hendak berbuka, nah kita intinya apa? Makanan. Atau kadang-kadang berdoa hari ini jam berapa? Oh, jam 18.27 salah 25. Di sini 26 boleh. Itu di debat apa? Banyak orang 26, 25, 25 habis waktu. Pada itu berdoa. Nah, di situ kita tuh yang kadang-kadang terlena makanan. Kemudian pada waktu tahajud, nah berdoa. Jadi bila bangun, makanya dulu kita nyaman itu bertahajud itu bila bangun mandi nyaman tak? Amun sudah bangun, duduk, lihat jam 2, lihat lagi ya, apalagi ulun dah ini pada dia almarhum tuan guru akbar orang ini. Tapi yang memang besi tekanan jangan, jangan. Almarhum tuan guru Kiai Haji Mahfuz, pendiri pondok pesantren Ibnu Amin Pemaki itu, sidin kalau bangun langsung berdiri. Nah, kalau bangun langsung bilang kita mau aja. Mulai tarik-tarik ke sini. Makan dulu berdiri. Sebab bila berdiri, sidin bisa. Nah, ya boleh. Bila sudah bagus sudah sini sampai nyetak kita berdiri langsung kamar mandi lagi. Kita tidak ada bang, hanya ada sedikit tes hujan, tarik mang salimot jadi orang. Tapi tahun ini tidak nyaman puasa lah, ya kan? Hujan terus. Perasaan orang tahun ini asa ini nggak bagus terkesan orang. Asa nyaman sedikit. Kemudian waktu sujud, nah sujud, makanya bila sembahyang seorang itu sujud dan kita doa. Karena waktu yang paling dekat dengan Allah itu waktu sujud. Kemudian apa lagi? Waktu turun hujan, nah itu nanti berdoa. Berdoa. Kalau orang Makkah bila hujan turun, karena air yang di langit langsung diminumnya, berdoa. Kalau orang Makkah Madinah tuh hujan tuh himau, senang. Orang lihat di Masjidil Haram tuh ada doa, ada anom, permainan doanya, longsor-longsoran semua doa. Kalau perhatikan dulu di Madinah tuh pas azan, pas orang azan ya, pas hujan, nya keluaran banyak mobil, tuan malah bahasanya kalau Indonesia hujan berlalu. Ya, kalau kita lihat hujan melancong saja kalau kita orang Makkah Madinah bila hujan rahmatnya bapak tuan kemudian saat azan bila tuan berdoa kemudian tatkala imamah atau amat yang terakhir tatkala peperangan menafal ibadah lagi. Nah jadi kita berbuat paling ada karena momen kita di bulan Ramadan, bulan puasa, maka hendaklah banyak-banyak kita berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Saya aja kan siang malam berdoa. Yang penting kabulnya apabila wallahu a'lam pasrah Allah saja. Jadi berdoa berusaha dulu. Kita kadang nanti anak kita ya. Makanya mau jauh orang baru dikat bahari. Kalau bukan dari sekolah pada ini anak kita balik ke anak-anak kita balik anak ulun juga di waktu anak ini banyak beribadah beribadah. Bila waktu anak ini waktu sekolah ini banyak beribadah, karena itu nyaman.
Karena banyak tabungan banyak sudah. Amun waktu andong ini kita dapat ibadah, lalu terkuat tersakit ya waktu sedikit, tersakit sedikit kenapa? Andong ada apa isinya itu tabungan nggak ada. Nah, jadi kalau anak nyaman itu waktu andong apa? Beribadah berdoa kalau sudah kawin apa perjanjian. Tapi orang alim itu kenapa kita nyaman? Bagi sekolah mah tahajud berdoa tahajud ini nikmatnya ya nanti. Amun kita ini kadang-kadang Tuhan hanya sadar ya Tuhan astagfirullah ya jadi wajib kita sakit sedikit tuh ibadah kita ada tabungan kan ada. Nah, ya kalau ya kayak istilahnya mobil tuh mandikon itu Tuhan kalau kita tak ungkap macam-macam tuh atas kecil barang pengawas pada servis apa kaca nih nah ada suara di dibersihkan setahun sekali lapang benar tapi kok mulai berhari mulai awal bagus saja kemudian apa ya sudah tapi kita banyak berdoa untuk anak cucu kita banyak mudahan bila gori hati anak cucu mudahan anak jadi yang soleh-solehah itu jangan seorang guri ya Allah anak teman dia banget kita orang pintar dia banget makanya sunat lalakian itu guru itu baluli lalakian itu suami itu guru balapan bangun bersama-sama itu yang bagus jadi anak ini gurunya bacakan karena bangun bacakan orang kita terbalik aja lah guru pada hulu bangun balapan masalahnya mudah-mudahan ada ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassalatu wassalamu bil 'ilmi fi nashrin wa rahmatir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna wa minkum taqabbal ya karim.